punya pemikiran. Ya mungkin aku disclaimer ulang kayak sebenarnya tuh kita setara anggap aja gitu. Mungkin cuma beda tahun aja. Aku kuliah yang lebih dulu. Aku masuk tahun 2021 dan teman-teman mungkin di tahun 2022 sampai 2024. Jadi nanti modelnya aku ngejelasin dan feel free aja kalau misal nanti di tengah jalan mau dipotong atau mau raise hand gitu. Tema malam ini aku diminta buat ngejelasin tentang strategic legal writing, crafting novelty, and impactful legal arguments in essays. Tentunya di ruang lingkup essay. Lanjut, boleh tolong di next. Nah, mungkin ini background singkat aku yang tadi juga udah jelasin sama moderator. Jadi aku sekarang lagi magang nih, lagi legal intern di Mutter Halim and Partners Law Office. Aku kurang lebih nanganin tentang teknologi media and telecommunication. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ada riset ataupun ada debat ataupun ada lomba lah tentang bidang itu, kabarin aja nanti bisa aku bantu. Terus juga selama kuliah ya gabut-gabut dikit ikut banyak lomba dan juga nulis. Sebenarnya ada beberapa trigger yang bikin aku nulis. Pertama karena emang suka baca dan suka eh, nulis, dan kedua emang ya udah karena butuh duit aja makanya nulis. Bisa dilanjut. Next. Nah, selama 45 menit ke depan kita bakal belajar kurang lebih ada 6 poin. Mungkin bakal aku persingkat aja. Pertama, kita ngebelajarin tentang teknik menulis esai. Kedua, kita membangun kemampuan adaptif dan terbuka untuk menentukan standing point sama mengidentifikasi isu hukum. Terus kita belajar tentang susunan esai di Legal Essay Writing 101. Terus kita belajar tentang IREC dan AREL sebagai instrumen strategis sama dengan tema yang disusun pada acara malam ini. Terus kita juga bakal menganalisis contoh penulisan hukum. Dokumennya tadi udah aku kirim ke Widya, dan yang terakhir kita bakal ngebahas Key Performance Indicator atau KPI buat menjadi juara di Lomba Hukum Esai Nasional gitu. Bisa dilanjut? Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi yang agaknya cukup buat mikir, kita bakal ngebuka trigger quotes terlebih dahulu. Jadi di sini aku ngutip dari Pramudia Anantatur. Mungkin teman-teman di sini lebih tahu atau tahu gitu tentang Pram atau Pak Pram ini. Dia penulis buku Bumi Manusia dan lain sebagainya yang dikenal sebagai tetralogi Pulau Buru. Jadi beliau tuh nulis orang pandai setinggi langit, tetapi selama ia nggak menulis, ia akan hilang di masyarakat dan sejarah. Jadi menulislah, karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi di sini aku mau nge-trigger teman-teman buat coba deh kita mulai nulis. Nggak usah nulis yang repot-repot, nulis esai aja dulu. Terus kalau misal nggak bisa nulis esai, bisa journaling buat diri sendiri, ataupun nulis hal-hal lain yang sekiranya bisa abadi gitu. Karena orang-orang terdahulu juga nulis kan. Dan nulis itu nggak bakal bikin kita ketinggalan zaman, karena bakal diupdate terus ke depannya sama orang lain gitu. Bisa dilanjut? Nah, mungkin sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang bagian-bagian esai atau hal-hal kritis, di sini aku mau ngebangun fondasi dulu nih buat teman-teman. Jadi, kenapa sih kita harus belajar teknik penulisan esai? Kan sekarang ada ChatGPT, kan sekarang ada AI, ada Generative Artificial Intelligence, dan lain sebagainya. Jadi tuh, sependek pengetahuanku, kalau AI sekarang itu tuh perlu prompt yang diinput, dan dia tuh bisa menghasilkan beberapa penulisan hukum kayak yang aku jelasin sebelah kanan. Jadi kecerdasan artifisial atau AI, contohnya kecerdasan artifisial generatif, itu dapat menghasilkan argumentasi hukum dalam bentuk esai seperti yang kita pelajarin berdasarkan prompt atau hal yang diinput dengan waktu yang relatif cepat dibandingkan manusia. Tapi manusia juga bisa membuat suatu argumen hukum dalam bentuk esai, tapi waktunya relatif lama tentunya, karena kan kita perlu waktu mikir, kita perlu waktu menenangkan diri, dan juga kita perlu cari waktu buat cari inspirasi. Tapi perbedaan AI dan manusia adalah kita tuh lebih presisi dan kredibel. Kita bisa nentuin standing position, kita bisa nentuin standing point, dan kita punya perasaan dalam menulis. Itu yang mungkin bisa aku point out perbedaan antara manusia dengan AI ketika kita menulis. Dan kenapa menurutku dan menurut banyak orang manusia atau penyedia layanan hukum gak bakal tergantikan oleh AI, karena kita punya perasaan, yang dimana perasaan kita itu bisa memilih standing position atau point out dari kita untuk memihak klien atau memihak orang yang akan kita jabarkan melalui esai kita. Di sisi lain, pengetahuan menulis esai dalam contoh esai hukum ini adalah privilege teman-teman. Jadi teman-teman ya baik banget bisa belajar esai malam ini, karena dari aku kuliah tahun 2021 sampai 2025 itu tuh teman-temanku
yang bahkan di semester sama kayak aku semester 8 atau bahkan yang udah lulus tuh masih banyak yang tulisannya kurang baik atau tulisannya berantakan. Dan itu tuh ngaruh banget ke indeks prestasinya mereka. Karena kan ketika kita bisa menguraikan argumen dengan baik, ketika kita bisa nulis dengan baik, itu tuh dapat meningkatkan kemampuan kita buat nyusun argumentasi, terus juga memudahkan kita buat menguraikan menguraikan jawaban dalam ujian. Terus juga kalau teman-teman lagi pengen ningkatin exposure, teman-teman bisa ikut lomba esai ataupun lomba penulisan lainnya. Karena esai itu menurutku adalah basic skills dari semua lomba. Mau lomba legal opinion, mau lomba constitutional drafting, contract drafting, dan lain sebagainya, itu tuh basisnya ada di esai. Terus teman-teman kalau mau kerja di bidang hukum ke depannya atau kerja yang relevan di bidang hukum, itu tuh banyak banget bakal pakai esai. Kayak misal bikin legal due diligence, legal opinion, ngisi OSS, buat kayak OSS presiden gitu, dan lain sebagainya, itu tuh penting banget. Jadi itulah kenapa kita harus belajar esai. Bisa dilanjut? Nah, ini hasil penelitianku terakhir di bulan Agustus sampai November. Jadi di sini tuh udah jelas bahwa AI ini udah semakin ngeri lah intinya kayak dari 300 atau kurang lebih 200 pertanyaan yang aku kirim ke Exocomm Online, ChatGPT sama ChatGPT 3.5, itu tuh akurasi kebenarannya sekitar 65 sampai 80% yang bisa dijawab benar dan presisi oleh Exocomm Online. Jadi di sini aku mau nyoba nekanin ke teman-teman bahwa kita tuh jangan sampai kalah sama AI. Kita tuh harus bisa lebih kritis karena kita punya perasaan dan kita punya pemikiran yang harus dikembangkan. Mungkin sewaktu-waktu kalau misal teman-teman mau nyoba pakai AI, misal lagi kepepet banget, nggak apa-apa lah. Atau misal lagi banyak workload atau tugas, nggak apa-apa. Cuma jangan kita terus mengandalkan ke AI. Kita perlu mengasah kemampuan kita perlu menulis, kita perlu mengasah kemampuan berpikir kita. Karena AI itu bakal semakin berkembang dan itu semakin bahaya banget. Bisa menghilangkan ruang lingkup pekerjaan teman-teman di masa depan kalau nggak bisa survive. Bisa dilanjut? Nah, di next slide aja. Nah, terus kita bakal ngebahas tentang gimana sih cara kita ngebangun kemampuan adaptif dan terbuka sebagai fondasi buat nulis esai. Nah, ini tuh aku ngejelasin cara mudahnya dulu. Dan mungkin teman-teman kalau emang mager buat mikir atau males buat ngelakuin hal-hal yang agak komprehensif ataupun agak sulit, kalau misal mau ngidentifikasi hukum tuh simpelnya, kalau misal mau lomba, ya teman-teman segampang baca guidelines atau segampang baca pedoman penulisan esainya, sesuaiin temanya aja, dan kita ngebangun argumentasi sesuai dengan subtemanya. Nah, itu yang cara gampang. Coba di next itu cara susahnya. Nah, kalau misal teman-teman mau cara yang agak komprehensif dan agak susah, dan ini tuh hal yang aku pelajari waktu aku semester 1 di UGM, di specialty, jadi kayak ada FRDM juga, tapi versi UGM-nya namanya specialty gitu, itu tuh aku belajar kayak gini kurang lebih. Jadi gimana sih cara kita milih isu hukum yang bakal kita tulis di esai, di skripsi, ataupun di hal-hal lain yang bakal kita tulis dalam bentuk tulisan hukum? Pertama kita tuh baca, meningkatkan literasi melalui beragam literatur. Gak usah repot-repot baca artikel ilmiah kalau misalnya nggak suka, baca aja buku kayak pengantar ilmu hukum ataupun ilmu negara dan lain sebagainya. Kan nanti di situ bakal banyak hal-hal yang bikin bingung ataupun bikin bertanya-tanya gitu. Nah, kalau misal masih bingung dan ketika nyari sources lain nggak ketemu jawabannya, nah itu tuh bisa dijadiin trigger question atau hal awal buat dipilih sebagai isu yang bakal ditulis. Nah, kan tadi kita udah baca banyak buku, baca banyak artikel ilmiah, dan baca banyak berita, ataupun tulisan-tulisan di media lainnya. Kita tuh mulai nih eliminasi isu hukum, cari yang relevan dan nyaman, dan sesuai dengan kapasitas yang bisa kita tulis gitu. Jadi ya kita kan namanya manusia, kita juga terbatas, kita punya waktu yang terbatas, kita tuh nggak bisa nulis semua hal yang kita pengenin. Terus juga nggak semua hal bisa kita tulis. Kayak misal contoh, mungkin aku bisa nulis di bidang tata negara atau di bidang hukum dan teknologi atau telematika gitu. Tapi kalau aku suruh nulis pidana ataupun perdata, aku nggak ngerti. Jadi aku bakal mencoba nih, setelah aku baca beragam isu, aku eliminasi isu hukum yang sesuai dengan aku. Terus kalau misal isunya nggak relevan, ya udah disimpan aja isunya, kita coba belajar lagi atau enggak. Kalau misal pas belajar lagi nggak cocok, ya udah istirahat aja. Kita nggak perlu maksa buat belajar terus, karena kita perlu waktu istirahat buat recharge ide kita. Terus kalau misalnya ternyata setelah dipelajari isunya cocok, coba dilanjutin buat nulis esainya gitu. Sedangkan di sisi lain,
Kalau misal isu yang kita pelajari relevan, kita bisa nih buat mulai riset kecil-kecilan. Kita bisa melihat dari status quo atau peraturan perundang-undangan. Itu namanya pendekatan hukum normatif. Terus kedua, kita bisa ngelihat fenomena yang terjadi atau melatar belakangi kasus. Misal, contoh kasus Danantara. Kita ngeliat dulu nih, ini tuh Danantara ada dasar hukumnya atau enggak? Kalau misalnya enggak ada, wah ini berarti menarik nih bisa kita kaji. Terus coba kita lihat fenomenanya yang ada di belakang Danantara. Apakah Danantara itu dibangun karena emang buat meningkatkan sistem keuangan atau emang buat ya udah ada unsur politiknya aja. Nah, kalau misal ada beberapa perbedaan gitu itu bisa kita kaji juga. Terus kita coba ngelihat penelitian sebelumnya. Apakah di penelitian sebelumnya ada nih bentuk model lembaga keuangan yang kayak Danantara buat nemuin novelty sebagaimana judul dari pelatihan ini. Terus kalau menurutku mungkin eh, ada fakultas hukum yang ngajarin tentang pendekatan dengan ilmu sosial lainnya, tapi ada juga fakultas hukum yang fokus buat pendekatan ataupun belajar tentang normatif aja. Jadi di sini aku mau nekenin ke teman-teman buat coba kita belajar ilmu hukum dengan ilmu sosial lainnya. Jadi kita punya pendekatan yang multi perspektif dengan ilmu sosial lainnya gitu. Nama pendekatannya ini adalah sosial legal. Jadi kurang lebih gitu sih kalau caraku sebelum nentuin isu atau tema yang aku tulis di sebuah esai dalam semua lomba yang aku ikutin. Bisa dilanjut? Terus kemudian setelah kita milih nih isu hukum yang bakal kita pakai buat penulisan esai, kita perlu nih nyusun standing point. Kalau di debat namanya stance ataupun standing position gitu. Cuma kalau di esai mungkin lebih familiar disebut standing point. Jadi pertama adalah kita harus nentuin keberpihakan. Apakah esai yang kita tulis itu tujuannya atau outputnya itu buat penelitian, buat artikel jurnal ilmiah ataupun buat lomba. Kalau misal kita bikin buat penelitian, makanya ya kita harus strict ke KBBI, nggak boleh ada typo dan lain sebagainya. Terus datanya juga dari data ilmiah. Tapi kalau misal esainya itu buat pergerakan mahasiswa, kayak contoh buat polisi brief buat demonstrasi ataupun polisi brief buat hal-hal lain, ya sekiranya kita tulis yang bisa dipahami oleh orang banyak ataupun masyarakat. Karena kan nggak semua orang paham hukum, jadinya jangan terlalu ndaki-ndaki lah kalau bahasa Jawanya. Tapi ya udah kita tulis yang gampang aja yang bisa dipahami orang. Terus kalau misal buat lomba, ya udah kita sesuaiin aja sama pedoman penulisannya. Kayak misal pendahuluannya harus berapa paragraf, pembahasannya berapa paragraf, dan penutupnya berapa paragraf. Terus setelah kita menentukan keberpihakan, kita harus menentukan penerima manfaat dari penelitian dan juga penulisan. Nah, eh, mungkin aku sedikit follow up, kenapa kita harus menentukan keberpihakan di awal? Karena itu juga suatu hal yang membuat kita terbatas atau ngebatasin kita biar nggak terlalu bleber ketika kita nulis. Nah, terus kalau buat penerima manfaat ini, kita jadi bisa ngelihat kayak sebaku apa sih pilihan kata yang bakal kita pakai di tulisan ini. Apakah target marketnya itu masyarakat, klien, atau lembaga penelitian, atau masyarakat marginal, atau panitia lomba. Jadi kita bisa nyesuaiin tata bahasa, diksi, dan juga hal-hal teknis lainnya di dalam perlombaan biar nggak ada miskomunikasi atau ada hal yang kita sampaikan tapi mereka nggak ngerti maksudnya gimana gitu. Terus terakhir adalah kita menentukan arah dan ruang lingkup penulisan. Seperti yang aku jelasin tadi, kalau misal kita buat penelitian hukum, kita tuh bisanya cuma pakai penulisan hukum secara normatif atau berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan praktik atau fenomena yakni empiris. Terus kedua, kalau misal buat demo-demoan atau buat policy brief ngebantu orang, kita pakai sosial legal. Kita ngelihat dari pendekatan ilmu sosial lainnya, kayak misal dari sosiologi, dari filsafat, ataupun dari politiknya tuh gimana. Terus kita juga pakai pendekatan hukum empiris buat ngeliat fenomenanya. Dan yang terakhir, kalau buat lomba ya udah kita coba paduin semua penelitian hukum aja yang penting cocok dan bisa ningkatin skor kita ketika lomba gitu. Bisa dilanjut? Nah, terus ada lanjutannya nih. Gimana sih cara kita ngebedain tulisan kita biar dilirik sama panitia atau dewan juri atau dilirik sama orang lain biar orang lain lanjut membaca tulisan kita ketika kita nyusung standing point. Yang pertama adalah ya diusahain tulisan kita tuh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi kita nggak perlu repetitif. Misal orang udah analisis tentang dan antara di aspek hukum tata negara, ya udah kita nggak usah analisis yang sama, tapi kita coba di aspek hukum lain, misal hukum bisnis ataupun hukum lingkungannya. Terus kedua adalah relevan dan capable untuk ditulis. Jadi misal emang kalau topiknya susah, nggak usah dicoba-coba buat ditulis. Kecuali kita punya spare waktu yang cukup buat belajar dulu tentang topik itu, dan kita ngerasa mampu.
dengan jangka waktu yang diberikan untuk menulis tersebut. Karena kalau misalnya kita lomba kan pasti kejar-kejaran sama timeline. Terus kalau misalnya kita kerja di bidang hukum juga pasti kan kejar-kejaran sama timeline dari klien. Jadinya ya kita pilih topik yang relevan dan juga capable atau sesuai dengan kemampuan kita nih buat ditulis. Dan yang terakhir jangan lupa, kita tuh nulis harus bermanfaat bagi orang lain. Karena kan tadi kita nulis biar abadi. Jadinya semoga kita bermanfaat secara abadi itu. Bisa dilanjut? Terus di sini kita masuk ke materi Legal Essay Writing 101. Nah, sebelum kita nulis esai atau nulis esai hukum, kita tuh perlu nih ngecek dulu outputnya itu dari esai tersebut tuh apa. Apakah esai biasa, kayak misal puisi, cerpen, laporan berita, jurnalis, diary, dan lain sebagainya, ataupun esainya itu bentuknya esai hukum dan lain sebagainya. Jadi kita bisa belajar kerangkanya dulu nih, ataupun belajar tata cara apa aja sih yang dibutuhin dalam penulisan esai yang bakal kita tulis. Jadi pertama kita harus tentuin batasan dulu mau sejauh apa topik atau penelitian kita, dan juga kita kedua harus tentuin batasan sejauh apa atau sekompleks apa dokumen yang bakal kita tulis, dan apakah kita relevan dan capable buat ngelakuin hal tersebut. Kalau misal kita cuma pengen nulis esai-esai biasa kayak puisi, cerita pendek, laporan berita, dan jurnalis diary, kita bisa nulis itu buat casual aja. Cuma kalau misal kita nyoba buat esai hukum, kan kita pasti bakal nulis tersebut dengan waktu yang agak cukup lama atau relatif lama, karena kita harus belajar hukumnya terlebih dahulu, kita belajar aspek-aspek lain, dan kita juga belajar model ataupun kerangkanya relevan nggak nih sama peraturan perundang-undangan gitu. Bisa dilanjut? Terus sebelum kita nulis esai, kita coba nih buat merumuskan judul penelitian. Ini juga yang ngajarin itu dari seniorku di Hukum UGM. Jadi dia ngejelasin ke aku waktu aku ikut UIN Lawfare tahun 2022, kalau misal kita menulis judul penelitian itu, variasinya adalah pertama kita input tujuan, kedua input isu hukum primer untuk rumusan masalah satu, terus input batu ujinya, dan yang ketiga adalah input isu hukum sekunder untuk rumusan masalah kedua. Mungkin ini hanya variasi dan bukan standar baku ya teman-teman. Jadi kalau misal emang punya variasi lain atau misal punya pakem yang lain ya nggak apa-apa. Ini kan cuma ngejelasin aja variasi yang biasanya aku pakai gitu. Misal contohnya aku pakai buat paper tugas kuliahku. Contohnya adalah konstelasi hubungan legislatif dan eksekutif dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Ini yang aku kuningin, itu tuh adalah isu hukum primernya. Terus terhadap upaya penguatan stabilitas perekonomian nasional. Ini adalah isu hukum sekundernya. Terus berdasarkan perspektif kedaruratan, ini adalah hal yang jadi batu uji atau jadi benchmarking yang bakal aku telaah di antara pembentukan Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait dengan penguatan stabilitas perekonomian nasional gitu. Mungkin kalau misal ada variasi judul lain, teman-teman bisa nih buat pakai ataupun buat implementasiin. Tapi kalau menurutku, berdasarkan aku waktu lomba di Constitutional Drafting Pajajaran Lawfare tahun 2023, eh, Dewan jurinya tuh ngejelasin bahwa judul itu kayak ibaratnya pintu gerbang buat orang ngebaca tulisanmu atau enggak. Kalau misal judulmu udah nggak begitu oke atau misal kurang menarik, ya udah cancel dan nggak bakal dibaca gitu. Jadi langsung di skip atau either masuk ke substansinya langsung. Jadi kalau bisa kita rancang nih judul yang cocok ataupun menggambarkan keseluruhan isi tulisan kita. Dan jangan clickbait ya teman-teman. Kayak misal di judul ngebahas apa, tapi di isinya ternyata nggak ngebahas gitu. Karena banyak penelitian yang bisa kita temuin di Google Scholars, itu tuh judul sama isinya tuh beda gitu. Jadi diusahakan kita bertanggung jawab secara akademik dengan nulis judul dan juga isi yang relevan. Bisa dilanjut? Terus ini mungkin judul yang aku pakai sama timku buat Constitutional Drafting Pajajaran Lawfare tahun 2023. Dan alhamdulillahnya kayak timku juga menang best paper atau berkas terbaik itu. Judul yang kita bawa adalah Agenda Reformasi yang Terabaikan, Pemenahan Mahkamah Konstitusi Menuju Demokrasi Konstitusional Indonesia. Evaluasi dan solusi konstruktif terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menguatkan Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional. Mungkin kalau model constitutional drafting judulnya tuh agak panjang karena kita perlu nulis judul utama sama judul implementasi di yang bagian kecilnya gitu.
Tapi kalau mungkin judul esai sama kayak yang di slide sebelumnya kita bikin simplify aja. Karena setahu gue juga kalau judul esai ada batas kata-katanya misal kayak 14, 13 ataupun 12 gitu. Bisa dilanjut? Terus kita harus ngebedain juga nih teman-teman, apakah kita bakal ngelakuin penulisan hukum ataupun esai buat yang kita pakai sehari-hari, buat kehidupan sehari-hari atau buat kompetisi. Kalau misal buat kehidupan sehari-hari, itu tuh outputnya bisa dalam bentuk legal opinion yang corporate based ataupun yang buat regular basis. Biasanya tuh juga fun fact kalau misal kalian udah magang ataupun udah kerja, misal kalian bikin legal opinion buat yang corporate law firm ataupun yang misal litigation law firm, mereka tuh biasanya juga bikinnya tuh simple-simple dan singkat-singkat gitu. Jadi nggak harus komprehensif ngejelasin argumentasinya, tapi cuma fokus buat ngejawab-jawabin aja pertanyaan klien tuh maunya gimana. Ataupun ya emang sengaja dibikin kayak gitu, biar nanti kliennya bakal nanya lagi dan pakai jasanya lagi buat di kesempatan selanjutnya. Tapi ini fun fact aja, mungkin agak sedikit melenceng dari topik kita, tapi ya udah kita bahas aja buat ngelihat praktik penggunaan esai di kehidupan sehari-hari ketika kalian udah kerja ataupun melakukan pekerjaan di bidang hukum. Mungkin contohnya ada di bawah itu contoh somasi yang pernah diajarin ke aku. Jadi emang simple aja dan langsung straightforward siapa yang salah dan pasalnya apa gitu. Bisa dilanjut? Nah, ini kita masuk bagian intinya. Jadi kalau misal teman-teman pengen nulis esai, khususnya esai hukum buat kompetisi, biasanya kan ada bagian-bagiannya gitu ya. Ada pendahuluan, ada isi atau pembahasan sama penutup. Nah, kalau buat bagian pendahuluannya nih, aku ada beberapa tips. Jadi, mungkin teman-teman bisa nih coba mulai dengan adagium hukum, ataupun kalau misalnya nggak tahu adagium hukum, itu tuh kayak quotes-quotes gitu yang sekiranya relevan buat menggambarkan isu dan ruang lingkup penulisan esai. Kalau yang di kanan, contohnya aku pakai adagium Het Recht achter de feiten aan, yang ngejelasin bahwa hukum itu tertatih-tatih di belakang suatu peristiwa. Jadi di situ aku clickbaitin dulu pakai adagium di awal, biar pembacanya itu juga penasaran kayak ketika baca ini tuh pasti awalnya mikir ini artinya apa sih dan ini maksudnya gimana kok awalnya kayak gini gitu. Dan emang beberapa penulisan kayak misal kalau konteksnya skripsi mereka tuh di awal juga pakai adagium itu, tapi biasanya adagium yang dipakai buat orang skripsi tuh Indonesia adalah negara hukum dan itu mungkin terlalu mainstream, jadi kayaknya mending pakai adagium yang lain gitu, kayak misal yang ini Het Recht achter de feiten aan, atau misal kayak pakai eh banyak nih adagium kayak tegakkan hukum ataupun langit runtuh, tapi aku lupa bahasa latinnya apa. Nanti mungkin bisa dicari sendiri. Terus selain kita pakai adagium itu, kita coba tunjang pendahuluan kita di latar belakangnya itu dengan data pendukung yang kredibel. Jadi orang nih bakal percaya. Kayak misal di sini aku bilang, setidaknya terdapat 4.223 kasus sengketa pertanahan dengan persentase 47,69% kasus yang terselesaikan dan tersisa 2.209 kasus yang masih menunggu untuk diproses. Jadi, walaupun sebenarnya kayak data-data ini lebih valid ataupun lebih cocok dipakai buat bagian pembahasan atau isi, tapi kalau misal kita tipis-tipis nge-spill di bagian pendahuluan atau bagian latar belakang, menurutku cocok-cocok aja. Jadi kayak ketika orang baca sampai bagian pendahuluan atau latar belakangnya tuh kayak, oh, ternyata emang ada datanya, oh ternyata emang kejadiannya beneran, nggak kayak bikin-bikin gitu. Terus habis itu, kalau styleku, aku tuh ngeurain permasalahan dalam bentuk narasi dan bukan poin, walaupun nanti di ending di bagian perumusan masalah bakal aku tulis pakai nomor gitu, kayak misal satu bagaimana apa, kedua bagaimana apa gitu. Tapi sebisa mungkin sebelum langsung masuk ke situ kayak diuraikan dulu, gimana sih maksud dari masalahnya, apa aja masalahnya. Kayak misal yang di contoh kanan, aku ngejelasin bahwa ada nih upaya penyelesaian konflik yang diajukan sama pemerintah, yaitu kayak pakai pengadilan khusus tanah. Nah, jadi aku coba uraiin pengadilan khusus tanah di paragraf 1 dan paragraf 2. Terus di bagian ketiga baru aku point out bahwa rumusan masalahnya itu apa aja sih, kayak pertama bagaimana apa, kedua bagaimana apa gitu. Terus sama yang kayak aku bilang tadi, jadi bagian ini tuh sangat menentukan pembaca atau dewan juri untuk meneruskan atau nggak meneruskan membaca esai. Jadi mungkin ini agak sedikit cerita pengalamanku waktu aku constitutional drafting. Jadi kan aku satu tim tuh kurang lebih ada berlima atau berenam, kayak berlima deh. Terus
dari berlima itu kita langsung dibagi gitu. Jadi orang yang jam terbang buat nulisnya udah tinggi dan emang tulisannya lebih bagus itu tuh dibagi tugasnya tuh di pendahuluan. Sedangkan kalau buat orang yang kritis ataupun orang yang up to date sama berita itu tuh dibuat bagian isi. Nah, waktu itu temanku emang sering banget nih buat menang lomba KTI ataupun buat menang lomba esai nasional. Jadinya dia ditaruh atau diattach di bagian pendahuluan di naskah akademik kita. Dan naskah akademik kita alhamdulillahnya kayak yang tadi aku bilang jadi berkas terbaik karena emang pembukaannya tuh oke banget gitu. Terus yang terakhir, jangan lupa nih teman-teman ketika udah nulis, coba buat minta temennya ataupun kenalannya itu buat proofread tulisannya sesuai apa enggak, nyambung apa enggak, relevan atau enggak, atau eh, minta tolong buat reviewin coachnya ataupun mentornya gitu juga nggak apa-apa sih kalau menurutku ya. Terus mungkin bisa lanjut, bentar ya aku minum dulu. Oke, terus lanjut karena tadi kita udah ngebahas tentang pembahasan kita udah ngebahas tentang pendahuluan yang dimana pendahuluannya itu kita harus ngebuat awalan yang baik sehingga dewan juri atau pembacanya itu penasaran dan juga kita harus pakai adagium dan data biar ngeyakinin pembacanya buat ngelanjutin bacaan kita. Selanjutnya kalau udah pembaca yakin di pendahuluannya pasti kan bahas nih pembahasannya mau gimana. Ada beberapa hal yang aku notes dan perlu diperhatikan buat diriku dan juga teman-teman tentang poin apa aja sih yang diperlukan atau sekiranya diperlukan dalam ketika nulis pembahasan. Yang pertama, kita tuh ketika nulis pembahasan, karena ini bagian inti atau bagian dagingnya di dalam suatu esai, kita harus dapat menguraikan argumentasi dari jawaban permasalahan-permasalahan tersebut dengan ruang lingkup yang udah kita sesuaiin. Jadi kayak misal kita rumusan masalahnya tentang A, ya berarti pembahasannya tentang A dong. Nggak berarti kayak rumusan masalahnya A, kita nanti jawabannya A1 atau A2 atau bahkan B itu tuh nggak boleh gitu. Terus yang kedua, argumentasi yang jawaban yang kita susun itu tuh nggak jumpy atau nggak lompat-lompat gitu. Jadi kalau bisa argumentasi jawaban kita dari rumusan masalah satu ke rumusan masalah kedua tuh kayak relevan terus atau ada kesesuaian antar paragraf gitu. Jangan lompat-lompat ataupun jangan bolong-bolong atau malah melebar dari ruang lingkup masalah yang udah disusun. Kayak misal yang kanan, itu tuh aku kutip ketika aku baca berita itu tuh dijelasin bahwa awalnya tuh ngebahas tentang inventarisasi dan identifikasi bidang tanah sama pihak yang berhak tentang pengadaan tanah di Bendungan Bener waktu kasus Wadas. Tapi tiba-tiba ngejelasin bahwa Wadas tuh dia tuh nanamnya tuh apa aja, rempah, palawija, buah-buahan, kopi, karet, dan aren. Kayak menurutku kalau misal emang di atas ngebahas tentang permasalahan identifikasi atau konflik agraria di Wadas, ya udah paragraf selanjutnya coba bahas misal kalau yang di sini bahas tentang inventarisasi bidang tanah tuh bentuknya apa atau contohnya apa. Terus identifikasi bidang tanah tuh contohnya apa-apa. Bukan ngebahas tentang yang awalnya. Ngebahas tentang konflik agraria dan dokumen-dokumen perizinan, tiba-tiba ngebahas tanam-tanaman gitu. Menurutku kayak ini kurang relevan dan sangat lompat-lompat gitu. Jadi kalau bisa, ya kalian kongruen atau kalian eh, holistik lah cara ngejelasinnya gitu. Dulu waktu aku masih semester satu aku ikut Pajajaran Lawfare juga, tapi nggak menang. Itu tuh ada seniorku banyak ngekritik bahwa sebenarnya tuh cara aku berargumentasi waktu aku masih maba, itu tuh terlalu banyak yang jumpy ataupun banyak yang lompat-lompat. Kayak misal di awal, aku ngebahas tentang eh, pemilu gitu. Terus yang kedua, aku harusnya ngebahas tentang tata cara pemilu, tapi aku ngebahas tata cara pemilu itu di empat, dan yang kedua, yang ketiga itu kayak ya udah bahas basa-basi kayak contoh ini ngebahas tentang di Wadas tuh tanamannya apa aja sih kayak gitu. Kayak jangan sebisa mungkin kurangin basa-basi ketika penulisan karena kan ketika kalian posisinya jadi pembaca kalian tuh pasti nggak mau kan kayak misal kalian baca tulisan tapi tulisannya tuh banyak basa-basi jadi sebisa mungkin langsung banyak to the point. Kalau misal mau basa-basi ya udah sekalimat dua kalimat aja kayak semacam highlight atau semacam kayak iklan di dalam suatu tulisan, jadi gak usah terlalu banyak jampinya gitu. Terus selanjutnya argumentasi jawaban, kalau bisa antara rumusan masalah dan yang ke satu dan kedua tuh kayak
nyambung dan ngalir gitu aja. Jangan kayak rumusan masalah satu ini terlalu kaku ngebahas X, dan rumusan masalah kedua ini terlalu kaku ngebahas Y. Jadinya kayak kadang kontradiktif atau pembahasannya tuh nggak cocok gitu. Terus jangan lupa teman-teman buat pakai footnotes atau buat ngutip di dalam penulisan kita. Jadi ya biar orang percaya sama tulisan kita, dan biar tulisan kita itu dapat dipertanggungjawabkan dan juga biar kelihatan keren, ya udah kita coba buat ngutip-ngutip aja pakai body notes kayak atau footnotes dan lain sebagainya. Kalau aku biasanya stylenya pakai footnotes gitu. Terus kalau bisa hindari typo ataupun hindari kata-kata yang nggak KBBI gitu, karena takutnya multitafsir atau takutnya nggak cocok nih sama audiens ataupun target market yang kita sasar dari tulisan kita. Terus kalau bisa teman-teman uraikan dalam bentuk tabel ataupun uraikan dalam bentuk chart gitu, biar orang tuh dapat visualisasinya. Kayak misal ngebahas tentang perubahan kebijakan atau perubahan undang-undang, coba kalian bikin tabel gitu. Jadi antara undang-undang yang lama sama yang baru sama yang akan datang tuh bisa jelas maksudnya gimana. Dan ya sebisa mungkin kasih visualisasi entah bentuknya tabel, pie chart, ataupun bagan dan lain sebagainya gitu. Itu tuh kayak jadi nilai tambah buat eh, orang lain membaca ataupun dewan juri ngebaca esai kalian gitu. Terus jangan lupa rutin buat menggunakan konjungsi untuk menghubungkan kalimat sebelumnya ke kalimat selanjutnya gitu. Lanjut. Nah, mungkin di sini aku bakal ngasih contoh argumentasi yang relevan buat ditulis ketika di bagian pembahasan gitu. Jadi di sini aku ngebahas tentang proses seleksi hakim konstitusi yang internal dan tertutup. Jadi di sini aku di setiap kalimat ataupun di setiap paragraf tuh aku pakai kata sambung atau konjungsi, yakni contohnya misal lebih lanjut, terus kemudian, terus selain itu, dan yang terakhir pada bla 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 gitu. Jadi ya sebisa mungkin jangan antara satu kalimat ke kalimat yang lain tuh putus gitu maknanya. Jadi kalau bisa disambung-sambungin gitu pakai kata hubung. Kalau misal emang mau beda ke kalimat yang lain, coba aja dibentuk ke paragraf yang baru gitu. Biar orang tuh fokusnya nggak kepecah ketika baca esai kalian gitu. Dan yang tadi aku bilang, kayak misal kalian ketika nguraiin pembahasan atau ketika kalian menguraikan bagian isi dari esai kalian, sebisa mungkin tuh cocok sama apa yang dimaksud dalam rumusan masalahnya gitu. Nggak melebar, nggak lompat-lompat atau jampi, dan nggak bolong-bolong gitu. Dan jangan lupa eh, sesuaiin kapabilitas kalian ketika nulis gitu. Dilanjut. Nah, terus kalau untuk bagian penutup, kalau buat aku pribadi, biasanya aku coba stylenya itu yang bentuknya poin-poin. Biar apa? Biar orang lain tuh gampang memahami dari awal sampai akhirnya gitu. Karena ada beberapa orang yang cara baca sebuah esai ataupun artikel ilmiah itu dengan baca bagian kesimpulannya dulu, baru baca bagian pembukaan dan penutupnya. Jadi kalau misal kita bisa ngebikin kesimpulan yang catchy dengan poin-poin, itu tuh bakal dibaca nih seluruh artikel ataupun esai kita gitu. Ini yang sebelah kanan itu contoh ketika aku sama tim penelitianku ngebikin penelitian tentang X hukum online atau generative artificial intelligence dari hukum online buat penelitian hukum. Jadi dari beragam permasalahan yang udah kita tulis, kita tuh bikin kesimpulan bahwa A, ada pembuaran rujukan hukum, B, peningkatan kemampuan merujuk ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan C, bla 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 gitu. Jadi kita point out hasil temuan kita tuh apa aja, dan hal itu tuh biar orang eh, bisa memahami tulisan kita tuh gimana. Terus kalau bisa kita bikin compact aja, nggak perlu paragraf yang tebel-tebel banget buat pembahasan. Karena setauku kalau misal kalian lomba National Essay Competition, itu tuh kayak ya udah dibatasin buat bagian penutup tuh berapa berapa ratus atau ribu kata atau berapa paragraf gitu. Karena emang fokusnya kan atau main idenya kan di pembahasan. Jadi penutup tuh kayak cuma komplementer yang yang menjelaskan ulang apa yang dimaksud di dalam bagian pembahasan dan juga pendahuluan gitu. Jadi kalau buat saranku atau style yang aku pakai kurang lebih selama 4 tahun ini, aku tuh pakainya yang bentuk point out poin-poin gini biar lebih mudahin pembaca buat memahami tulisanku gitu.
Bisa dilanjut. Nah, terus ini aku mungkin mungkin di teman-teman udah banyak belajar IREC dan AREL. Dan menurutku ini tuh sangat relevan sih buat sebagai instrumen strategis dalam penulisan esai. Karena dulu waktu aku maba, aku tuh ditekanin banget buat harus memahami apa tuh IREC dan AREL. Karena selama aku kuliah tuh IREC dan AREL tuh kepake banget buat nulis-nulis ataupun buat debat gitu. Kalau misalnya kita belajar IREC terlebih dahulu, IREC tuh I-nya isu. Jadi kita harus ngebahas bridging isu atau pembukaan isu untuk pendahuluan. Kalau untuk konteks esai ya, kalau debat mungkin beda lagi. Terus kalau untuk rule atau regulation, kita bisa pakai regulasi ataupun peraturan perundang-undangan itu sebagai batu uji atau batu loncatan pasal-pasalnya ataupun bab-babnya kita bisa pakai sebagai batu loncatan dalam melihat suatu fenomena hukum yang bakal kita kaji. Kedua, analisis atau argumentation. Di sini tuh bagian jantungnya gitu di dalam suatu penelitian. Kalau bisa, ya kita harus nulis argumentasi yang relevan dan juga kredibel dan jangan asal-asalan ataupun kebanyakan nulis yang boros gitu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Jadi dari selama kita pendahuluan sampai ke pembahasan, ya kita harus bisa ngebikin konklusi atau penutupan yang efektif gitu. Kayak misal kalian, mungkin contoh lain kayak misal kalian nonton film, kalian pasti mau kan endingnya itu yang bagus atau yang sekiranya cocok dengan pembahasan atau waktu tayang film dari 00 dari menit 00 sampai sejam sekian gitu. Nah, kita tuh harus bisa bikin penutup yang bagus juga di esai biar pembacanya tuh bisa dapat good ending ataupun bad ending ataupun ya dibuat paham gitu sama pemahaman kita, jangan dibikin cliffhanger atau gantung ataupun kita ngebuat konklusi itu yang nggak cocok sama pembahasan kita gitu. Terus mungkin ini ada model lain yaitu Arel. Arel tuh kurang lebih sama ya sama IREC. Mungkin beda penempatannya aja. Kalau Arel tuh kita naruh prior analysis atau analisis awal terlebih dahulu di bagian pendahuluan, terus kita ngebahas regulasi atau batu ujinya dulu, terus kita harus ngebahas evidence atau buktinya. Kita coba nih elaborasi antara analisis kita di awal yang nggak tahu apa-apa dengan batu uji dan hal-hal yang udah kita temukan dalam penelitian sehingga muncul tuh bukti dari hasil penelitian dan kita bisa mengarah ke arah kesimpulan. Dan yang terakhir adalah link back. Jadi kita coba alokasiin atau kita coba sambung-sambungin antara argumentation, regulation, evidence jadi satu kesatuan yang disebut sebagai link back. Jadi coba kita bikin kesimpulan dan rekomendasi dalam bentuk poin-poin ataupun kita bikin dalam bentuk paragraf tapi nggak sebanyak paragraf di bagian pembahasan gitu. Mungkin kalau IREC dan AREL tuh adalah bagian yang benar-benar instrumen strategis dalam suatu hal di bidang hukum apapun. Karena kayak misal dulu waktu aku lomba, mau bentuk lombanya apapun, itu tuh tetap pakai IREC sama AREL. Terus temenku yang jago banget debat dan banyak menang lomba debat nasional tuh juga tetap pakai IREC dan AREL. Jadi menurutku teman-teman jangan males ataupun jangan nggak suka buat belajar IREC dan AREL karena ini tuh benar-benar jadi fondasi dalam dunia hukum gitu. Even ketika udah kerja, bikin legal opinion ataupun bikin legal due diligence tuh tetap pakai IREC dan AREL. Meskipun emang dipencar-pencar gitu, misal isunya bab satu, ntar regulationnya bab 2, argumentationnya bab 3, dan C-nya apa gitu. Yang penting kita harus tetap belajar hal itu dan jangan sungkan ataupun malas buat belajar. Dan mungkin aku sedikit cerita. Dulu tuh waktu 2022, aku sempat jadi delegasi buat legislatif drafting di UIN Lawfare kalau nggak salah atau apa gitu aku lupa. Tapi waktu itu tuh mungkin aku malas buat belajar IREC dan AREL dan mungkin kemampuanku tuh masih belum seberkembang yang sekarang. Jadinya aku tuh banyak banget dimarahin sama kating-katingku karena mungkin tulisanku kurang baik buat dibaca ataupun kayak terlalu boros-boros gitu. Kayak ya setiap rapat ataupun setiap eh, ngasih feedback satu sama lain dulu kan kuliahnya masih online ya kayak ngasih feedback satu sama lain tuh ke bagianku tuh pasti banyak banget diomelinnya kayak ya udah makin lama makin capek terus kena mental akhirnya ya udah aku sign out dari timnya gitu dan ya udah aku kayak ngeluangin spare waktu 1 sampai beberapa bulan gitu buat belajar lagi dan aku ikut lagi lomba di tahun 2023 dan alhamdulillahnya malah banyak menangnya gitu jadi
mungkin biar teman-teman nggak ngalamin hal yang aku rasain, kayak ya udah kita coba buat eh, tekanin ataupun mempelajarin Eric dan Arel dulu, biar kita bisa saling paham dan juga memahami buat instrumen penulisan hukum, kita nggak ngebebanin orang lain, dan juga kita nggak ngebuat orang lain jadi nggak enak, ataupun ngebuat orang lain jadi sedih karena nggak cocok sama kita gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita coba buat bangun ekosistem ataupun lingkungan yang baik ketika kita mau lomba, ataupun ketika kita mau belajar sesuatu, ataupun ketika kita ada di FRDM ini. Gitu. Bisa dilanjut? Nah, mungkin bagian terakhir yang bisa aku sampaikan adalah key performance indicator dalam eh, menjadi juara lomba esai hukum nasional. Ini mungkin adalah hal yang aku trial and error selama kurang lebih 3 tahun waktu masih aktif lomba. Jadi kalau misalnya mau jadi juara lomba esai itu harusnya ngapain aja sih? Pertama tuh kita harus filterisasi beberapa lomba esai yang lagi ongoing, yang temanya tuh cocok sama kita. Kayak misal aku suka sama hukum dan teknologi, sama hukum tata negara, sama hukum lingkungan. Jadi nggak mungkin dong aku tiba-tiba ngambil lomba esai tentang hukum agraria, ataupun hukum pertanahan, ataupun hukum-hukum yang nggak sesuai dengan diriku. Jadi aku pertama harus filtering dan cari yang cocok nih antara diriku dengan lombanya gitu. Atau kayak misal dari dulu kamu pengen menang ataupun pengen ikut lomba apa. Nah, ketika lombanya itu buka, kamu bisa ikutin lomba itu. Tapi kalau misal temanya nggak cocok, jangan dipaksain lagi-lagi. Karena kalau misal nggak cocok, malah bakal jadi beban ke diri sendiri dan juga beban ke tim yang ada gitu. Maka itu lanjut ke yang kedua, kapabilitas dan kecocokan. Pilih lombanya yang sesuai dan cocok sama kamu. Misal kamu lagi banyak kepanitiaan atau lagi banyak organisasi, terus mau pengen banget nih ikut banyak lomba. Nah, itu tuh menurutku pilihannya cuma dua. Pertama, kamu bakal jadi beban tim, atau yang kedua, kamu bakal ngebebanin dirimu sendiri dengan aktif di beberapa tempat dan juga komitmen buat nyelesain lomba itu. Jadi sebisa mungkin ya pilih yang bakal kamu ambil ke depannya atau sesuai dengan perspektifmu, dan tinggalin hal yang nggak sesuai sama kamu gitu. Jadi jangan, ibaratnya jangan serakah atau don't be greedy, karena nggak bakal ngaruh apa-apa ke diri sendiri kalau misal terlalu banyak yang diambil gitu. Terus kalau misal mau jadi juara, ya kita harus maksimalin skor. Caranya gimana? Kalian harus memahamin banget nih pedoman dan juga guidelines dari semua skornya. Misal pendahuluan di esainya itu harus memuat apa-apa aja, harus dicantumin di semuanya gitu. Semua aspek harus dipenuhin lah biar skornya tuh mentok ke kanan. Terus pilih keberpihakan yang sesuai sama lombanya. Jadi jangan sampai menulis esai di tempat yang salah. Misal kalian lagi ikut lomba yang diadain sama instansi pemerintahan. Terus argumen kalian kontra nih sama pemerintah di dalam tulisan itu. Nah, itu tuh kemungkinan ya udah bakal salah, kurangin nilainya. Karena kan pasti mereka tujuan yang ada lomba adalah make ide-ide yang ada yang sesuai dengan ranah pemerintahannya mereka buat digunain untuk hasil penelitiannya mereka gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita pilih keberpihakan, pilih ruang lingkup tuh yang cocok-cocok aja dan yang sesuai, dan jangan yang nggak bisa baca situasi gitu. Terus selanjutnya pilih rekan atau tim yang cocok. Jadi menurut saranku dari pengalamanku juga yang tadi aku ceritain, yang aku akhirnya keluar dari lomba, jadi pilih rekan tim yang cocok aja. Kalau bisa cari teman yang emang udah kenal secara personal, cara dia ngatur waktu, kapabilitas dia, dan juga substansi yang dia punya. Atau kalian gabung ke tim yang emang udah settle dan emang punya potensi buat juara. Karena aku pernah ngelakuin dua-duanya. Ketika aku kontrak drafting, aku gabung ke tim yang emang semua konsentrasinya tuh hukum bisnis, dan emang semua udah pada jago-jago lah. Dan sekarang mereka juga udah oke-oke lah tempat kerjanya. Mereka ada yang di OJK, ada di Bank BRI, dan ada juga yang di law firm sama kayak aku. Ya, emang mereka kapabilitasnya oke lah. Makanya aku banyak di carry, atau aku banyak belajar hal banyak gitu. Karena kan aku emang fokusnya di hukum dan teknologi. Jadinya mungkin kalau aspek keteknologian aku masih bisa ngebantu. Cuma kalau aspek hukum bisnis mereka udah jauh lebih berkembang gitu. Jadi sebisa mungkin pilih rekan atau tim yang cocok. Dan kalau misal emang rekan atau timnya nggak cocok, ya udah kalau bisa dicocok-cocokin dan lebih seringin buat ngobrol. Karena kayak
bisa aja kita saling nggak cocok satu sama lain karena kita nggak bisa memahami satu sama lain gitu. Jadi pilih rekan atau tim yang cocok itu merupakan key performance indicator yang bisa nentuin kemenangan kalian atau enggak. Apalagi kalau misal lomba kayak yang agak berat ya, kayak misal moot court, terus constitutional drafting atau negotiation competition, itu tuh kalau emang timnya nggak cocok atau rekannya nggak cocok, itu tuh nggak ada chemistry-nya. Jadi ketika presentation dan bentuk presentationnya kan nggak kayak presentasi kayak gini ya atau presentasi di kelas ya kan bentuk presentasinya kalau negotiation kan di depan meja terus jadi klien sama jadi pihak law firm-nya itu tuh kalau misalnya nggak ada chemistry-nya tuh nggak enak kayak gitu. Jadinya kalau bisa ya cari yang cocok. Terus selanjutnya pilih perspektif yang unik tapi logis karena keunikan jadi daya tarik buat pembaca atau dewan juri ngebaca tulisan kita. Tapi tetap logis, jangan yang aneh-aneh lah. Misal kayak mau ngebahas Danantara, janganlah coba dicari-cari aspek yang nggak cocok ataupun aspek yang nggak logis. Kayak misal anomali Danantara dari pemilihan nama. Kan itu kalau buat kajian teman-teman FIB kan nggak apa-apa ya. Cuma kalau buat hukum, ya itu nggak logis karena nggak sesuai atau inline sama aspek penelitian hukum gitu. Terus tulis judul yang menarik seperti yang tadi aku bilang dan jangan clickbait. Dan yang terakhir, jangan malas nih teman-teman buat minta proofreading ataupun minta baca orang yang lebih punya expertise dari kalian di bidang tersebut. Mungkin ada fun fact yang bisa aku jelasin lagi. Jadi, waktu aku ikut lomba esai, aku tuh sempat banyak minta review atau riset ke cutting ataupun kenalanku yang emang kerja di law firm ataupun kerja di bidang-bidang yang relevan sama esaiku gitu. Terus ketika aku buat ikut kontrak drafting, wah itu tuh kayak tiap hari bakal riset ke beda-beda praktisi gitu. Terus bahkan waktu constitutional drafting, aku tuh sempat riset ke hakim MK gitu, karena emang yaudah minta perspektif baru ataupun minta di proofread. Kayak, Prof, ini tulisannya oke apa enggak, Prof, ini ada tipenya atau salah pakai peraturan perundang-undangan apa enggak gitu. Nah, mungkin itu sih key performance indicator yang bisa aku jelasin ke kalian. Mungkin yang share screen boleh tolong share dokumenku nggak yang udah aku kirim ke Widya berkas constitutional drafting buat dijabarin karena di situ ada beberapa bagian. Oke, baik. Terima kasih Kak Bagus atas pemaparan terkait penulisan esai yang sangat luar biasa nih Kak. Aku pribadi nih jadi sangat mendapatkan pandangan baru gitu mengenai penulisan esai dan mungkin teman-teman sekalian yang dari sini juga merasa seperti ini Kak. Boleh Steffi untuk di share screen. Nah, Nah, oke. Iya, makasih Suci. Sebentar ya, dikit lagi bahas iya tentang aman eh, Kak. ya, bahas tentang implementasi apa yang dipelajarin tadi. Jadi buat bagian pendahuluan ini temanku yang nulis. Jadi kayak dia ngebahas atau ngepakai adagium yang dikutip dari kalau nggak salah naskah komprehensif pembentukan peraturan perundang-undangan atau naskah komprehensif pembentukan undang-undang dasar di Indonesia. Dan coba scroll ke bawah. Dan itu bagian pendahuluannya tuh cara pendekatannya tuh menurutku soft banget gitu karena dijelasin pelan-pelan banget. Nah itu tuh kayak beneran bikin orang yang awalnya nggak paham tentang undang-undang dasar tuh jadi paham. Ini mungkin kalau secara aku subjektif ngelihatnya ya. Dan dari penilaian Dewan Juri itu juga bilang gitu karena ya dia ngejelasin pendahuluan tuh bagus banget. Dia ngejelasin gimana sih suatu konstitusi itu ada dan gimana sih di dunia lain tuh konstitusinya tuh bentuknya apa sampai akhirnya bentuknya tuh jadi undang-undang dasar gitu. Bisa scroll ke bawah yang langsung ke pembahasan aja. Nah, mungkin ini dokumennya bisa di-share ke teman-teman buat ngeliat bentuk pendahuluan yang sekiranya soft approach itu gimana. Nah, ini bagian pembahasan, ini bagian yang aku tulis. Jadi, di sini tuh aku ngebahas tentang kondisi trifurkasi atau kondisi ada tiga lembaga nih yang ngatur ataupun yang punya tanggung jawab buat proses seleksi hakim konstitusi. Di sini tuh sebenarnya aku cuma mau nekanin bahwa argumentasi kita tuh bisa kita visualisasikan loh dalam bentuk tabel. Coba boleh tolong scroll ke bawah. Nah, jadi dari penelitian ataupun kajian yang aku baca, itu tuh aku bentukin dalam tabel gitu. Scroll ke bawah. Nah, kurang lebih gini dibikin tabel. Jadi kan kayak orang lebih memudahkan ya untuk baca hakim ini, itu tuh proses seleksinya gimana, dan masuknya ke periode tahun berapa di periode apa gitu.
Jadi ya kita visualisasiin ini buat mempermudah pembaca memahami hal yang kita tulis. Mungkin ini bentuknya visualisasi tabel ya. Kalian bisa banget nih visualisasi yang lain kayak pie chart lah, ataupun bentuk-bentuk yang lain lah, yang sekreativitas kalian aja. Yang penting kayak memudahkan orang lain buat membaca. Dan mungkin hal yang aku koreksi dari tabel ini adalah tabel ini tuh lebih dari satu atau dua paragraf. Karena ketika aku ngerjain skripsi ataupun paper, dosenku tuh ngasih feedback bahwa kalau kita bikin tabel itu maksimal satu sampai dua halaman aja. Karena kalau lebih dari itu, nanti orang lupa fokusnya antara pembahasan sebelumnya dengan ada yang di tabel gitu. Dan ini bagian esensial dari tabel. Ketika kalian bikin tabel, jangan lupa dijelasin maksud dari tabelnya itu gimana. Jangan kayak kalian ngelempar tabel mentah ke orang lain, terus orang lain tuh dipaksa buat memahami dari awal sampai bawah tabelnya gimana. Jadi biar orang lain mudah juga ngebaca tabel kita, kita jelasin lagi bahwa berdasarkan uraian dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa proses seleksi hakim konstitusi melalui Mahkamah Agung periode sekian sampai sekian menunjukkan A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi selain dalam bentuk tabel, kita harus bikin kesimpulan dari tabel tersebut tuh maksudnya gimana gitu. Terus scroll ke bawah. Terus ini di bagian penutup, ini dikerjain sama temanku tuh langsung dia straightforward ngebuat beberapa bentuk dari kesimpulan dalam bentuk poin kayak misalnya pertama, terdapat problematika dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, sejatinya A B C D E F G, terus kalau ke bawah ada tulisan kedua bla 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 bla, ketiga, dan yang terakhir gitu. Jadi kalau bisa, kalau menurut style yang biasa aku pakai dan teman-temanku pakai, kita tuh ngebikin kesimpulan atau bagian penutup tuh kayak gini, jadi langsung straightforward. Pertama, kesimpulannya apa, kedua kesimpulannya apa, ketiga kesimpulannya apa, dan yang terakhir itu kesimpulannya apa. Dan ketika kita bikin pembahasan, biar nggak bosan nih baca tulisan terus, kayak kan pasti lu juga bosan ya baca tulisan terus, jadinya kita coba visualisasi dan coba kita bikin yang keren gitu, biar seenggaknya nggak bosan nih atau ada variasi lain ketika kalian baca gitu. Boleh balik ke PPT. Next slide terakhir. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku jelasin selama 45 menit ini buat ngekasih gambaran atau sharing session aja sih sebenarnya buat ngejelasin kayak apa yang aku tangkap selama 3 tahun ini buat esai di bidang hukum tuh apa aja yang perlu diperhatiin yang sekiranya bisa teman-teman ambil kalau cocok ataupun berkenan, dan bisa dieliminasi juga kalau misalnya nggak cocok dan juga nggak berkenan. Sekian dari aku, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau tutur kata yang kurang berkenan. Kepada moderator, aku kembalikan. Baik, terima kasih banyak Kak Bagus atas pemaparan terkait penulisan esainya nih. Nah, setelah kita mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Kak Bagus, pasti timbul nih banyak pertanyaan lebih lanjut terkait apa yang sudah disampaikan oleh Kak Bagus tentang penulisan esai. Maka dari itu, sesi tanya jawab akan saya buka untuk para peserta. Jadi apabila teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau ajukan pertanyaan di kolom chat apabila terdapat kendala untuk menanyakan pertanyaannya. Dipersilahkan ya teman-teman. Aku infokan sekali lagi bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand atau di chat di kolom Zoom ya. Baik, untuk penanya pertama yaitu Kak Selma, dipersilahkan Kak untuk on.
Sebelumnya suaraku udah terdengar jelas belum, Suci? Sudah, Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Suci, dan terima kasih juga atas penjelasannya dari Kak Bagus. Aku izin bertanya, Kak, bagaimana sih tips agar argumen kita ini bisa detail tapi tidak lompat-lompat atau terkesan basa-basi gitu? Karena ini sebenarnya struggle aku juga sih kalau misalkan nulis esai itu dalam satu paragraf tuh kayak kita pengen detail tapi kayak kayak jadi basa-basi ataupun kayak jadi lompat-lompat gitu. Jadi saat dibaca tuh terkesan nggak ngalir gitu, Kak. Itu yang pertama. Sama yang kedua, aku masih kurang paham, Kak, terkait dalam apel tuh ada evidence kan ya. Nah, itu contohnya gimana ya, Kak? Kayak analisis dan batu uji. Nah, itu aku belum paham, Kak, kalau contohnya dalam penulisan itu. Mungkin sekian pertanyaan dari aku. Terima kasih banyak, Kak. Oke, oke, makasih pertanyaannya Selma. Mungkin aku langsung jawab aja ya, Suci. Mungkin kalau untuk pertanyaan pertama, gimana sih biar argumentasi kita tuh nggak bocor terlalu banyak tulisan, ataupun nggak terlalu banyak basa-basi lah ketika kita nulis. Kalau sejauh ini, caraku buat biar tulisanku itu nggak bocor atau kebanyakan basa-basi itu, pertama aku pakai, kalau misal mau ngebahas tentang analisis data, ya udah aku pakai data penelitian yang paling baru aja. Jadi aku nggak usah langsung komparasi penelitian tahun 2024, 2023, 2022, tapi aku langsung pilih yang 2024 aja. Karena kalau 2023 atau 2022 itu menurutku kayak udah kurang relevan, kecuali emang tulisannya tuh pengen komparasi antara tahun sekian dengan tahun sekian, makanya kita pakai data tahun sekian sama sekian. Tapi kalau misal emang cuma fokusnya ke analisis satu ataupun dua isu hukum itu, pakai data yang paling baru aja. Dan kalau misal pengen nulis yang compact banget biar nggak bocor, penjelasannya coba tulis aja di bagian footnotes-nya. Jadi langsung ngejelasin misal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bla 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 bla. Terus footnotes itu dicantumkan di dalam Pancasila sila kelima. Terus sila kelima itu mengandung makna filosofi bahwa ABC DFG HIJ KLMN gitu. Jadi sejauh ini gitu sih caraku buat meminimalisir argumen biar nggak bocor. Itu kalau aspek secara teknis ya. Kalau misal aspek secara individu ataupun dari dalam diri, menurutku ya sebisa mungkin baca dulu dan pahami konteksnya. Jadi kalau misal dapat informasi baru ataupun dapat banjir informasi, itu tuh nggak langsung dipasang semua nih datanya, tapi bisa pilih-pilih yang paling relevan. Misal kalau konteks isu kebakaran hutan, nah, kan banyak banget ya data tentang kebakaran hutan, entah di Kalimantan, ataupun di Papua, ataupun di tempat lain sebagainya. Tapi ya sebisa mungkin pilihlah yang paling cocok. Misal, kamu ngangkat tentang kebakaran hutan dan menipisnya kadar oksigen gitu. Nah, berarti data yang dipilih bukan data kebakaran hutan aja, tapi data kebakaran hutan yang menyebabkan oksigennya itu mengikis. Jadi, sebisa mungkin di sharp, di lebih tajam lagi, jadi dari data yang banyak dicoba dipersempit lagi dan pakai data yang paling sempit dan yang paling relevan buat ditulis gitu. Dan kalau bisa argumennya tuh langsung straightforward aja. Kayak misal, kalau misalnya masalah pertama ngebahas tentang eh, apakah bla 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 relevan terhadap Indonesia, ya langsung forward aja. Berdasarkan sekian, berdasarkan undang-undang sekian ataupun misal berdasarkan argumentasi penulis ini tuh relevan. Nah, baru ngebahas itu di paragraf pertama, terus lanjut di paragraf kedua, baru ke paragraf ketiga. Sebisa mungkin satu paragraf tuh menurutku kalau emang konteksnya esai nggak perlu sampai ada 6 atau 7 kalimat gitu. Ya udah maksimal di 5 aja gitu. Dan 5 itu udah masuk ke kesimpulan tiap paragraf itu. Jadi di setiap akhir paragraf tuh biasanya aku nulis ngejelasin bahwa apa sih yang dimaksud dari paragraf ini. Kayak biasanya aku pakai kata konjungsi oleh karena itu penulis menjabarkan bahwa kadar oksigen dari data kebakaran hutan bla 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 itu kian menipis gitu. Terus kalau misal ngebahas tentang pertanyaan kedua tentang Arel, bisa di previous slide, di back layarnya. Lagi, satu lagi. Nah, kalau sependek pengetahuanku dan yang biasa aku pakai buat nulis esai ataupun buat debat, evidence itu, evidence kan artinya bukti ya. Jadi biasanya aku tuh
nyoba ngekolaborasin atau elaborasin antara argumen awalku dengan batu uji atau status quo yang ada atau fenomena yang ada, dan itu tuh menghasilkan sebuah hasil analisisnya itu aku jadiin bukti buat ngebahas ataupun buat menyelesaikan rumusan masalah yang udah aku tulis, atau buat sebagai bukti hasil penelitian yang ngejawab judul dari esaiku gitu. Atau mungkin kalau mau coba versi lain, evidence di sini tuh bisa juga dipakai, misal dari hasil bacaan kamu atau hasil dari penelitian kamu tuh kamu nemuin bukti baru atau temuan baru gitu. Nah, temuannya itu bisa di-attach atau di-assign di esai kamu gitu. Mungkin sejauh ini itu sih jawaban yang bisa aku kasih. Misal ada pertanyaan follow up, silakan. Baik, untuk Kak Selma, apakah sudah jelas, Kak? Oke, sudah jelas Kak dan terjawab juga. Terima kasih banyak Kak Bagus. Baik, terima kasih Kak Selma atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Kak Bagus atas jawabannya. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand atau chat di kolom chat Zoom ya. Baik, untuk Ahmad Muwafiq, dipersilahkan. Ya, izin bertanya Kak. Jadi sekarang itu kan AI juga udah semakin canggih ya, dan bahkan sampai mereka tuh bisa nyantumin sumber-sumbernya gitu Kak. Nah, jadi saya mau tanya berdasarkan pengalaman Kak Bagus gitu, eh, dan kebiasaan para peserta lomba esai itu, seberapa dimanfaatkannya AI gitu dalam penulisan AI dalam penulisan esai, eh, apakah sebagai search engine aja gitu atau eh, sampai ngebantu juga untuk membuat argumentasi atau bagaimana gitu Kak? Itu pertanyaannya. Oke, oke. Makasih pertanyaannya, Ahmad Muwafiq. Mungkin eh, mungkin aku ngejelasin kondisiku terlebih dahulu. Kan aku mahasiswa tua, aku masuk tahun 2021, itu tuh waktu aku maba sampai tahun 2023 tuh tren AI tuh masih nggak begitu banyak ataupun nggak begitu sering kepake. Setahu aku kayak AI tuh mulai trending tuh dari 2023 sampai yang sekarang gitu. Yang ketika orang-orang tuh lebih banyak pakai AI buat ngejawab-jawabin soal ataupun buat nge-drafting suatu dokumen. Menurutku baiknya pakai AI itu buat ngebikin summary dari hasil jurnal aja. Kayak misal kamu penasaran nih sama jurnal ini, terus jurnal ini sekiranya relevan nih buat kamu, kamu pakai di esai kamu. Jadi ya udah, kamu attach dokumen jurnalnya atau kamu assign judul jurnal sama eh, jurnal itu volume keberapa dan itu diterbitkan di mana, terus kamu minta tolong summary-nya gitu. Kalau nggak salah ada generative artificial intelligence yang emang selaras gitu buat nge-summary-in isi jurnal. Jadi kan kayak bisa gampang nemuin isi dari jurnalnya itu tuh sebenarnya kepake nggak sih buat kita, atau isi jurnalnya itu kayak cocok nggak sih kita pakai buat penelitian ini buat mengefisiensikan waktu gitu. Terus menurutku kalau misal kita pakai AI buat ngedrafting dokumen, itu tuh menurutku nggak cocok ya, nggak relevan. Kecuali kamu pakai XAI hukum online. Ini bukan promosi ataupun bukan iklan, tapi kalau misal pakai ChatGPT atau misal pakai ChatGPT yang Pro yang 4.0, itu tuh berdasarkan hasil penelitian yang aku sama timku lakuin, itu tuh akurasi atau kredibilitasnya tuh cuma kurang lebih 35 sampai 45% doang. Jadi sisanya tuh salah. Apalagi kalau buat waktu itu ngecek kan, buat ngecek aspek hukum tata negara sama ketenaga kerjaan tuh mereka tuh bad banget gitu buat ngejawabnya. Karena kan emang ChatGPT sama ChatGPT Pro yang 4.0 itu fokusnya kan buat general aja ya, buat kayak orang nanya terus dijawab gitu. Tapi kalau buat aspek hukum, kalau misal emang pengen jawab pakai analisis yang komprehensif, coba pakai generative artificial intelligence yang di bidang hukum aja gitu. Kalau emang lagi bener-bener butuh dan kepepet gitu. Terus bahkan ya generative artificial intelligence kayak X hukum online yang emang harganya itu mahal dan presisi jawabannya itu tinggi, itu tuh kadar kebenarannya itu cuma 65 sampai 85%. Jadi kalau lagi bad luck ya udah salah jadi 65. Kalau lagi hoki banget di 85. Bahkan ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab gitu sama mereka gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalau mau nulis
pakai AI nggak apa-apa, tapi jangan dimanfaatin buat bagian analisis, tapi dimanfaatin tuh buat kayak third party gitu, buat ngeresum jurnal ataupun buat kayak ngemudahin eh, bagian administrasinya gitu aja sih. Kalau aku, menurutku kayak gitu sih. Baik, untuk Ahmad Muafik, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas, terima kasih Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ahmad Muafik dan terima kasih atas jawabannya Kak Bagus. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand. Baik, untuk Aurel Medina dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Bagus atas penjelasannya. Di sini aku izin bertanya, dari Kak Bagus sendiri tuh, kalau kakak tuh gimana cara ngatasin burnout saat mengerjakan, sehingga kan suka di tengah-tengah jalan tuh stuck gitu ya Kak. Apalagi saat kakak tuh mengangkat topik yang sumbernya cukup kurang, topik yang sempit gitu Kak. Kira-kira gimana Kak? Oke, Aurel Medina pertanyaannya. Mungkin ini aku jawab secara subjektif aja, karena kan tiap orang beda-beda ya cara buat eh, menghilangkan burnout-nya atau coping mekanismenya gitu. Kalau aku biasanya kalau lagi burnout ya udah di stop dulu aja dan pilih buat istirahat. Kayak misal kalau emang aku lagi lomba atau aku lagi emang fokus buat nulis gitu, aku tuh jam tidur atau jam makannya itu diubah banget, kayak dirombak banget gitu. Kayak kalau misal lagi emang pengen lomba esai dan waktunya itu mepet kayak H-1 atau H-3, jadi aku sehari makanku porsinya bisa ditambah. Kayak misal aku biasa makan 2 sampai 3 kali, itu bisa 4 sampai 5 kali gitu. Karena kan tenaganya pakai banget ya. Tapi makannya tuh bukan makan berat semua. Kayak misal diganti kayak roti ataupun nyemil gitu. Itu tuh ya sebenarnya hitungannya stress eating ya. Karena kita makan karena stres. Jadi ya mulai aku hindari sih. Jadi aku kalau misal stres banget lebih ke istirahat. Istirahatnya tuh bukan kayak konteks tidur. Tapi mungkin kayak agak ngelakuin peregangan. Kayak misal ya coba jalan kaki ke tempat yang baru. Ataupun coba naik kendaraan ke tempat yang baru gitu. Atau ya udah kalau emang lagi capek banget dan udah malam ya udah scroll TikTok aja dan coba di timer gitu. Biasanya kayak kalau mau disiplin banget, ada beberapa model sih. Kalau ini mungkin kayak sedikit ngebahas tentang cara temanku ngelakuin hal biar nggak burnout atau ngatasi burnoutnya gitu. Jadi dia tuh setiap nulisnya dia tuh efektifnya cuma 45 menit dalam 1 jam. 15 menitnya itu buat istirahat. Jadi dia yang aktifin timer dan timernya itu otomatis bunyi ketika udah 45 menit gitu. Tapi itu nggak relevan atau cocok ke aku karena kalau misal aku ngaktifin timer, belum tentu selama 45 menit waktu berjalan tuh aku nemu apa yang harus aku tulis ataupun nemu hal yang bakal aku pilih. Jadi aku prefer kayak ya udah aku maksimalin semua tenagaku, aku maksimalin semua pengetahuanku dalam jangka waktu tertentu. Tapi kalau emang udah mentok banget, ya udah aku milih buat istirahat dalam hitungan jam atau bahkan hitungan hari. Terus nanti kalau emang lagi pengen juga bakal ketemu lagi gitu. Lagi pula kayak kita tuh gak bakal bisa maksain esai yang sempurna ataupun perfeksionis ataupun kita ngelakuin tanpa burnout. Karena kan kita juga bakal ditimpa sama stres dari kehidupan kuliah ataupun banyak banget kan hal yang bikin kita stres. Jadi ya kalau caraku kalau stres banget istirahat jadi dipaksain. Karena takutnya kalau dipaksain malah panas banget badannya atau otaknya panas banget dan malah ngaruhnya tuh ketika udah tua nanti kan kalau seumuran kita 19 sampai 21 tuh kayak ya udah nggak kelihatan gitu ngaruhnya gitu sih kalau dari aku. Baik, untuk Aurel Medina, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Aurel Medina dan terima kasih atas jawabannya Kak Bagus. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand. Baik, untuk Widya Lestari dipersilahkan. Baik, terima kasih Suci atas kesempatannya. Mungkin aku izin bertanya, gimana sih cara Kak Bagus untuk membuat sebuah kesimpulan yang kuat dan juga menarik, jadi tidak hanya sekedar mengulang isi dari esai itu sendiri. Oke, aku izin menjawab kalau misal ngebikin kesimpulan yang menarik dan nggak ngulang ya udah aku point out aja misal rumusan masalah kedua bertanya tentang bagaimana implementasi
pengawasan OJK di sektor asuransi gitu. Ya udah nanti di kesimpulan paling aku cuma bilang bahwa OJK dalam hal ini nggak efektif dalam mengawasi sektor asuransi di Indonesia. Ya udah aku cukup itu aja karena kalau misalnya ngejelasin kayak lebih lanjut misalnya OJK dalam hal ini nggak efektif dalam mengawasi sektor asuransi di Indonesia karena ABCDFG menurutku tuh itu nggak usah dijelasin sedetail itu karena itu kan udah dibahas di pembahasan jadi point out aja karena kan nanti bakal banyak poin ya dari hasil penelitian kita tuh apa aja dan kita simplify biar orang lain gampang baca dan memahaminya dan ya udah kita tulis di bagian kesimpulan dan kita coba kemas kesimpulan dengan kompak 1 sampai 2 paragraf dan nggak nyusahin orang lain gitu. Kalau gitu sih cara aku buat nulis kesimpulan, Widya. Baik, untuk Widya, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Widya atas pertanyaannya dan terima kasih Kak Bagus atas jawabannya. Untuk penanya selanjutnya kepada Marsha, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Aku ingin bertanya, Kak. Jadi dalam sebuah esai itu kan tentunya harus ada novelty. Nah, kadang aku masih kayak kesulitan buat mencari novelty karena misalnya kita menemukan suatu isu hukum, terus kemudian kita akan angkat menjadi esai. Nah, tapi setelah kita cari ternyata ada yang udah membahas gitu kan, walaupun nantinya mungkin ada sedikit perbedaan dalam penulisannya. Nah, kira-kira dari Kak Bagus, apakah ada tips untuk menemukan novelty dalam tulisan kita, Kak? Makasih. Oke, makasih pertanyaannya Nadia. Kalau misal emang pengen nemuin novelty dalam cara shortcut atau cara cepat, biasanya aku tuh kayak ngebandingin beberapa penulisan hukum ataupun artikel yang topiknya relevan. Nah, dari situ tuh aku sortirin. Kayak misal dari artikel A sama B tuh kesamaannya apa, tapi perbedaannya apa. Terus artikel B sama C persamaannya apa, perbedaannya apa, terus artikel C sama A persamaannya apa, perbedaan apa. Nah, di bagian perbedaannya ini nih, aku minimalisir atau aku kerucutin lagi jadi satu bentuk perbedaan dan coba aku implementasiin di fenomena ataupun status quo hukum lainnya gitu. Kayak misal ngebahas yang tadi pengawasan OJK terhadap asuransi kan ada juga orang nulis pengawasan OJK terhadap Bank Indonesia ataupun pengawasan OJK lagi terhadap sektor keuangan yang lain gitu. Bank Indonesia nggak bisa diawasin OJK kayak pengawasan OJK terhadap asuransi, pengawasan OJK terhadap fintech, pengawasan OJK terhadap judul. Nah, dari 3 aspek itu kan aku bakal nemuin kayak OJK sebenarnya nih ngawasin efektif apa enggak. Nah, kalau misal nanti dari 3 artikel itu kesimpulannya OJK nggak efektif dalam pengawasan, nanti judul yang aku pilih langsung straightforward bilang terkait dengan inefisiensi atau ketidakefektifan OJK dalam hal pengawasan di sektor keuangan. Titik 2, analisis terhadap sektor keuangan apa. Kayak misal yang belum dibahas sama orang-orang tentang financial technology di bidang crowdfunding. Ya udah aku langsung bahas bagian itu. Atau ngebahas tentang telemarketing finance itu kan belum dibahas langsung bidang itu gitu. Jadi baca dulu beberapa artikel yang temanya sama sama kayak kalau yang tadi sama-sama pengawasan oleh OJK. Terus dari kesimpulannya itu efektif apa enggak? Kalau ternyata dari tiga-tiganya nggak efektif, ya udah langsung straightforward aja di judul bilang inefisiensi dan efektivitas dari OJK terhadap pengawasan. Nah, objeknya kita ganti yang baru, kita ganti jangan yang udah dibahas sama orang, tapi objek baru gitu. Itu argumentasi judulnya gitu sih. Kalau misal nanti tiba-tiba pas kesimpulan itu efektif, ya udah nanti judulnya coba diganti aja. Ternyata di sektor ini efektif loh OJK ngawasinya gitu. Gitu sih kalau dari aku, Nadia. Untuk Marsha, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Marsha dan terima kasih Kak Bagus atas jawabannya. Baik, sehubung keterbatasan waktu, maka dari itu pertanyaan Marsha tadi merupakan pertanyaan terakhir, maka telah berakhirnya sesi pertanyaan tanya jawab. Kemudian izinkan saya untuk memberikan kesimpulan terkait pemaparan pada malam hari ini. Kak Bagus menekankan pentingnya kemampuan menulis esai hukum karena itu adalah basisnya untuk menunjang perkuliahan dan untuk karir di bidang hukum. Kak Bagus juga tadi telah membandingkan kemampuan kecerdasan artifisial dengan kemampuan manusia dalam menulis esai, menyimpulkan bahwa meskipun AI lebih cepat, hasil tulisan manusia lebih kredibel dan lebih presisi karena kemampuannya dalam menentukan standing point. Materi pelatihan pada malam ini juga mencakup cara mengidentifikasi isu hukum melalui tema dan subtema kompetisi,
Pentingnya meningkatkan literasi serta metode eliminasi isu hukum berdasarkan relevansi. Kak Bagus juga telah memberitahukan cara menentukan standing point dengan mempertimbangkan keberpihakan, penerimaan manfaat, dan ruang lingkup penulisan. Kemudian, Kak Bagus juga telah membagi struktur esai menjadi pendahuluan yang menarik dengan ada gium hukum dan data pendukung, pembahasan dengan argumentasi yang koheren dan kredibel, serta penutup yang merangkum hasil penelitian. Kemudian terdapat metode IREX juga dan IRL sebagai instrumen strategis penulisan esai hukum. Tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan Key Performance Indicator untuk menjadi juara lomba esai hukum nasional yang meliputi kesesuaian dengan tema, pemilihan kompetisi yang tepat, pemaksimalan kriteria penilaian, pemilihan perspektif unik namun logis, penulisan judul yang menarik, dan pentingnya proofreading oleh orang lain. Nah, untuk itu merupakan kesimpulan terkait pelatihan pada malam ini. Dan sebelum kita menutup acara pada malam kali ini, apakah sekiranya Kak Bagus itu bersedia untuk menyampaikan satu atau dua patah kata sebagai closing statement di penghujung acara pada malam ini? Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertama, aku ngucapin terima kasih. Terima kasih banyak buat FRDM yang udah ngundang aku. Walaupun kita jauh ya, antara UGM sama UPN, beda wilayah di Jogja sama di Jakarta. Tapi terima kasih udah menyambut dengan baik dan juga aktif buat di kegiatan pelatihan hari ini. Semoga teman-teman bisa menyimak dan juga mengambil kesimpulan yang baik dan mengeliminasi yang kurang baik gitu. Terus kedepannya kalau misalnya emang pengen riset atau minta mentoring, gak apa-apa, feel free aja hubungin aku, kontakku ada di media gitu. Terus kalau misal nanti mau nyoba legal intern di Mutar Halim and Partners, kabarin aja, nanti kalau cocok bisa dipilih gitu. Mohon maaf apabila ada salah kata, semangat buat terus belajar, dan jangan lupa buat eh, saling ngebantu satu sama lain, dan saling ngebantu proofreading itu, biar ngebangun ekosistem yang baik ke depannya buat lomba esai hukum di Indonesia. Makasih. Baik, terima kasih closing statement-nya yang telah disampaikan Kak Bagus. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan closing statement tersebut, menjadi pertanda bahwa kita sudah berada di penghujung acara pelatihan penulisan esai kali ini. Untuk Kak Bagus, kami ucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan Kak Bagus untuk memberikan ilmu yang berharga ini kepada kami semua. Semoga Kak Bagus senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan karir ke depannya. Selanjutnya, kita akan melakukan penyerahan sertifikat oleh Saudara Ahmad Rehan Torik selaku Ketua Forum Riset dan Debat Mahasiswa untuk diberikan kepada Kak Bagus. Dan kepada operator mohon untuk dibantu mendokumentasikannya. Untuk operator mohon dibantu untuk share screen sertifikatnya. Baik, kepada Bang Torik dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Bagus atas insight-nya tadi yang cukup banyak sekali yang sangat bermanfaat. Berikut ada sertifikat dari Forum Riset dan Debat Mahasiswa, mohon diterima Kak Bagus. Terima kasih teman-teman FRDM. Dan untuk mempermudah, maka saya akan memberikan aba-aba 1, 2, 3 kepada operator. Mohon untuk dipersiapkan untuk didokumentasikan. 1, 2, 3. Baik. Baik, kami mohon izin untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu, tapi boleh untuk di stop share screen dulu kepada moderator. Dan untuk teman-teman yang belum on cam, dipersilahkan untuk on cam teman-teman. Baik, kepada operator dipersilahkan dan untuk mempermudah, maka saya akan aba-aba 1, 2, 3. Mungkin untuk slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Dan untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Baik. Baik, dengan setelah selesainya sesi foto bersama, maka berakhirlah pula acara kita pada malam ini. Sekali lagi, kami ucapkan beribu terima kasih untuk berbagi ilmu bersama kita semua di forum ini. Kepada Kak Bagus Nur Alfandi, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting ini.
Terima kasih banyak Kak Bagus. Ya, terima kasih Suci, terima kasih Raihan. Sukses terus ya buat FRDM. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kak.